Dari berkatnya Tuhan Yesus, Shalom. Maranatha, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa semangatnya bisa lebih lagi. Sekali lagi, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Berapa banyak yang siap malam hari ini dipenuhi dengan Roh Kudus lebih lagi. Sambil bangkit berdiri, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Dia ada di tempat ini. Roh Kudus sedang bergerak di tempat ini. Haleluya. Yuk sama-sama bertepuk tangan. Ada gerakan Roh Allah di sini.
rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi umat Tuhan dengan segenap hati. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Ada mujizat terjadi malam Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mari sama-sama kita sembah Tuhan malam ini. Minta kuasa itu mengalir. Kau ada di tempat ini apa? Ada aliran yang mengalir malam ini apa? Lawat kami malam ini, Roh Kudus. Sikara papa papa. Minta Roh
kuasa yang tak terbatas. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari umat Tuhan naikkan pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa Jangan tahan-tahan kuasamu di tempat ini ya Roh Kudus. tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri semua umat Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Katakan ku yakin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar. Katakan segenap jiwaku. Segenap jiwaku memuji-Mu. Senang hati kami ya Tuhan. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari umat Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak Katakan terbatas. ku yakin. Ku yakin Kau nyata di sini. Syata karalaba karalaba. Kemenangan terjadi di Mari umat Tuhan katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi sembah Tuhan malam ini. Karalaba kata karalaba kata. Syata karalaba kata karalaba 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 karalaba. Dia sementara menyatakan pribadinya di tengah-tengah kita malam ini. Ada kuasa yang mengalir. Syaralaba karalaba 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 karalaba. Kuasanya sedang mengalir.
sembah Tuhan. Syarala barala 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 barala. Syarala barala 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 barala. Barala 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 barala. Syakarala barala 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 barala. Shere bere 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 bere. Shere bara 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 bara. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are well. We welcome you, Lord. Yes. God is what our heart longs for. To be overcome by your praise. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. You are here, Lord. You are here, Holy Spirit. We welcome you. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya Engkau akan bekerja lebih dahsyat lagi malam hari ini. Kau melawati lagi setiap kami. Menjamah kami lebih lagi malam hari ini, Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu Engkau siap memenuhi kami lagi, Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami bisa berdoa malam hari ini. Kami bisa memuji menyembah Engkau. Dan biar kiranya pujian penyembahan kami naik ke hadirat Tuhan. Dan menyukakan hati Tuhan. Ini waktunya untuk Kau berbicara buat kami, Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Taruh firman-Mu dalam mulutku. Taruh hati-Mu dalam hatiku. Supaya hamba-Mu bisa menyampaikan tepat. Seperti yang Tuhan mau sampaikan malam hari ini. Urapi setiap kami, Tuhan. Kami mau buka hati kami, buka pendengaran kami untuk firman Tuhan. Urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasan hamba-Mu. Tetap menjadi alat menyampaikan isi hati Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk melayani pada malam hari ini. Saudara semua bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau mengajak kita melihat tentang kisah dari seorang Daniel. Yuk buka ayatnya dan kita akan baca di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Daniel pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6 saudara. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Yakni Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Hanaya, Misael dan Asaria itu adalah Sadrak, Mesak dan Abednego. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca bahwa Daniel adalah seorang pemuda dari suku Yehuda yang ditawan dan hidup dalam pembuangan di Babel. Mungkin saudara menjadi pertanyaan buat kita, mengapa bangsa pilihan Tuhan bisa ditawan dan dibuang ke Babel? Semua itu karena pemberontakan dari orang Israel kepada Tuhan, sehingga membuat mereka ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dan kemudian mereka ditangkap, ditawan dan diangkut, dibuang ke Babel, saudara. Dan di antara orang-orang Israel yang ditangkap dan dibuang ke Babel itu Daniel termasuk di dalamnya. Nah, saudara perlu mengerti bahwa hidup sebagai tawanan itu enggak enak. Hidup sebagai tawanan itu harus kerja paksa saudara. Hidupnya susah, enggak punya apa-apa, hidup dalam tekanan, enggak punya harapan, enggak punya masa depan. Tetapi saudara kalau kita baca di dalam Alkitab ternyata tidak demikian dengan Daniel. Meskipun hidup sebagai tawanan, hidup sebagai orang buangan, tetapi hidup Daniel berbeda dengan tawanan-tawanan yang lain. Daniel dipilih bersama Sadrak, Mesak dan Abednego untuk kemudian dididik dan kemudian bekerja di istana. Karena Alkitab mencatat bahwa Daniel memahami berbagai macam hikmat, mengerti tentang ilmu dan berpengetahuan banyak saudara. Nah ini membuat Daniel akhirnya dia bisa bekerja di istana raja. Meskipun sekali lagi pada awalnya Daniel hanyalah seorang tawanan. Nah, kalau saudara membaca di dalam Alkitab bukan hanya itu saudara. Bukan hanya Daniel memiliki hikmat, berpengetahuan banyak. Tapi dalam hidup Daniel melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidupnya. Dalam pekerjaannya Daniel juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh buat saudara tentang hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Daniel. Tetapi sebelum itu tentu kita bertanya-tanya. Apa yang Daniel miliki sehingga dia memahami berbagai macam hikmat. Sehingga dia menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak saudara. Dan mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidupnya. Daniel 5 ayat 12 katakan begini. Karena pada orang itu, pada Daniel terdapat roh yang luar biasa. Sampai di situ saudara. Kemudian Daniel 6 ayat 4 katakan begini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Bapak ibu saudara ternyata inilah yang dimiliki Daniel. Daniel itu memiliki roh yang luar biasa. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi EMP saudara. Dikatakan Daniel memiliki an extraordinary spirit. Memiliki roh yang luar biasa. Ini rahasianya. Kenapa Daniel meskipun hidup sebagai orang buangan di Babel, hidup sebagai tawanan, tapi Daniel berhasil. Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa.
An extraordinary spirit itu saudara. Dan roh yang luar biasa yang dimiliki Daniel adalah roh Allah sendiri. Atau yang hari-hari ini kita kenal dengan Roh Kudus. Jadi hidup Daniel itu dia memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan Alkitab menulis saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus maka hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang memiliki roh yang luar biasa itu maka hidup orang itu akan ditolong, akan dibela, akan diberkati, diangkat, bahkan dipelihara oleh Tuhan. Dan ini yang dialami oleh Daniel. Dia dibela Tuhan. Daniel ditolong Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus, roh yang luar biasa itu ada dalam kehidupan Daniel. Katakan amin. Saudara, saya akan berikan contoh bagaimana Daniel dibela dan ditolong oleh Tuhan. Bagaimana Daniel itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah ketika Daniel mampu menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Meskipun pada waktu itu Nebukadnezar tidak menceritakan mimpinya. Daniel 2 ayat 9b kita baca saja. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agung dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Jadi begini saudara. Suatu kali Raja Nebukadnezar itu bermimpi. Cuman masalahnya Nebukadnezar lupa apa mimpinya. Tapi Nebukadnezar ngerti bahwa mimpinya itu memiliki arti yang penting. Maka dia kumpulkan orang-orang yang berilmu, dia kumpulkan orang-orang pinter. Dan kemudian Nebukadnezar bilang begini, ayo coba artikan mimpiku. Orang-orang pintar itu bilang begini, oke Pak Duka, kami akan mengartikan, memberitahu makna dari mimpinya Pak Duka. Tapi ceritain dulu mimpinya apa. Nah Nebukadnezar karena dia lupa, dia juga gak bisa ceritain mimpinya apa. Tapi namanya raja saudara, dia bilang begini, enggak pokoknya kamu kasih tahu arti mimpinya. Dan para kasdim itu bilang, enggak mungkin tuanku raja. Kalau tuanku enggak menceritakan apa mimpi tuanku, bagaimana kami bisa mengartikan maknanya. Tetapi saudara, di antara semua orang berilmu yang dikumpulin sama raja, enggak ada yang bisa mengartikan mimpi. Cuman satu orang yang bisa, namanya Daniel. Berkat roh yang luar biasa itu, berkat Roh Kudus, maka Daniel mampu menceritakan kepada Nebukadnezar apa yang dia mimpiin. Nebukadnezar bilang begini, aku akan memberitahu kepadamu apa mimpimu. Padahal itu yang mimpi Raja Nebukadnezar saudara. Tapi Daniel yang kasih tahu raja itu mimpinya apa. Bahkan bukan cuma raja mimpinya apa. Daniel juga mampu menafsirkan apa arti mimpi itu. Roh Kudus memberikan Daniel hikmat dan kemampuan untuk menafsirkan mimpi tentang 5 kerajaan yang datang silih berganti yang akan menguasai dunia saudara. Dan makanya surat Efesus katakan begini, Roh Allah itu, Roh Kudus itu memberi kita hikmat dan wahyu. Roh Kudus itu akan menjadikan mata hati kita terang. Makanya enggak heran Daniel bisa mengerti dan mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar karena Roh Kudus memberikan pengertian kepada Daniel. Roh Kudus memberikan arahan dan petunjuk sehingga Daniel tahu apa yang dia harus ceritakan kepada Raja Nebukadnezar. Katakan amin. Saudara, tahun 2024 kita baru memasuki bulan yang kelima. Masih ada 7 bulan yang harus kita lewati di tahun 2024. Oh mungkin ada di antara saudara yang bilang begini, iya nih udah 5 bulan tapi kita belum tahu apa yang harus kita lakukan di tahun 2024. Mungkin ada yang masih bingung harus kerjain apa, harus usaha apa, harus investasi apa. Mungkin ada banyak di antara kita yang masih ragu-ragu ngambil keputusan. Di mana anaknya harus sekolah, di mana harus kuliah. Karena juga mungkin dalam usaha pekerjaan kita nggak bisa atau ragu-ragu mengambil keputusan. Karena dunia ekonomi yang masih nggak pasti.
Peperangan masih terjadi di mana-mana. Dunia politik juga masih gonjang-ganjing. Oh, kalau saudara banyak keraguan, kalau saudara hari-hari ini bingung untuk ngambil keputusan, maka saya mau katakan begini, kita perlu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memberikan kita hikmat dan wahyu. Roh Kudus itu yang menjadikan mata hati kita terang, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Mengambil keputusan seperti yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Apalagi yang dialami oleh Daniel. Daniel itu ditolong Tuhan ketika dia dibuang ke gua singa, saudara. Saya percaya kita yang dari sekolah minggu hampir sebagian besar dari kita mungkin tahu ceritanya. Jadi begini saudara, ketika Daniel itu karirnya terus naik saudara, maka ada orang-orang yang jadi iri saudara. Bahkan yang iri itu bukan orang-orang yang jauh, tetapi ada 2 pejabat. Daniel itu diangkat 3 orang yang pejabat yang paling tinggi, ada 3 orang, salah satunya Daniel. Nah yang 2 ini iri sama Daniel. Mereka coba cari-cari kesalahan Daniel tapi mereka tidak mendapatkannya saudara. Akhirnya mereka menghasut Raja Darius. Dan mereka menerbitkan sebuah peraturan, dan peraturannya itu katakan begini, bahwa tidak ada boleh seorang pun yang berdoa kepada Allah atau kepada Tuhan maupun kepada dewa-dewa ataupun kepada orang lain selain berdoa kepada Raja Darius, saudara. Waktu Daniel dengar pesan itu, dengar perintah atau peraturan itu, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Makanya kemudian teman-temannya yang pejabat yang iri tadi ngaduin Daniel. Sampai akhirnya Daniel harus dibuang ke dalam gua singa saudara. Tapi dengar baik, karena ada Roh Kudus yang menyertai Daniel. Karena roh yang luar biasa itu ada pada Daniel. Maka singa-singa itu tidak menerkam Daniel. Karena Alkitab katakan begini, Roh Kudus itu menjadi penolong bagi saya dan saudara. Penghibur itu, penolong itu menyertai saudara dan saya. Saya percaya Roh Kudus itu juga menyertai Daniel. Sehingga ketika dia ada dalam gua singa, maka singa-singa tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Oh, saya mau katakan begini. Dipenuhi Roh Kudus bukan berarti hidup bebas dari masalah. Yang amin cuma 1 orang. Saudara, kita dipenuhi Roh Kudus bukan berarti hidup kita bebas dari persoalan dan pergumulan. Oh, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Daniel memiliki Roh Kudus tapi tetap bisa mengalami persoalan dan pergumulan. Tapi saudara nggak usah khawatir, karena sekali lagi saya mau katakan fungsi dari Roh Kudus salah satunya adalah menjadi penolong buat saya dan saudara. Yohanes 14 ayat 16 katakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu, menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Saya mau katakan begini saudara, masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, badai hidup boleh datang. Kalau hidup kita ada dalam kuasa Roh Kudus, maka Dia pasti menolong dan membela kita. Yang selanjutnya, Daniel 1 ayat 17 katakan begini. Kepada keempat orang muda ini adalah Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saya diberkati dengan kata penglihatan di situ saudara. Penglihatan itu bicara tentang arahan. Penglihatan bicara tentang bimbingan dan tuntunan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Penglihatan bicara tentang ajaran daripada Tuhan. Dan Roh Kudus itu fungsinya juga mengajar dan mengarahkan kita. Fungsi Roh Kudus adalah membimbing hidup saya dan saudara. Jadi hidup Daniel yang dipenuhi roh yang luar biasa itu selalu dalam tuntunan Tuhan. Diajar sama Tuhan, diarahkan dan dibimbing sama Tuhan. Oh, hari ini saudara, kalau hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, percayalah hidupmu dalam tuntunan Tuhan. Dan ketika hidupmu dalam tuntunan Tuhan, engkau tidak akan salah melangkah. Tuhan yang menuntun kita ke jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Katakan amin. Dan kemudian saudara, kalau kita belajar di dalam Alkitab,
Daniel itu bekerja di istana raja sampai kepulangan orang Yehuda. Jadi sampai pembuangan itu mulai berakhir, saudara. Daniel itu bekerja di istana mulai dari Raja Nebukadnezar. Kemudian dia bekerja kepada Raja Belsyazar, bekerja kepada Raja Darius, bekerja kepada Raja Kores. Raja boleh silih berganti. Bahkan kerajaannya dari kerajaan Babel berubah jadi kerajaan Media Persia. Kerajaannya tergoncangkan, raja-rajanya berganti, tapi Daniel tetap tidak tergoncangkan. Daniel tetap tidak goyah, jabatannya, kepemerintahannya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan Daniel. Saudara, kalau kita sering goncang hari-hari ini, sering goyah hari-hari ini, sekali lagi saya mau katakan, kita butuh kuasa Roh Kudus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita ngerti sekarang bagaimana kehidupan seorang Daniel. Bagaimana hidupnya ditolong, dibela oleh Tuhan. Karena dia memiliki kuasa Roh Kudus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya agar kita bisa memiliki roh yang luar biasa itu juga. Daniel 6 ayat kelima katakan begini. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian ataupun sesuatu kesalahan kepadanya. Saudara, yang pertama kenapa Daniel memiliki roh yang luar biasa? Alkitab katakan begini, sebab Daniel setia. Kalimat sebab ia di sini adalah sebuah kalimat kerja, saudara. Dan arti kesetiaan itu bukan sesuatu yang pasif. Tetapi kalau kita mau setia berarti begini. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang kita harus kerjakan. Dan itu yang dilakukan oleh Daniel, saudara. Di dalam perjanjian lama kata kesetiaan ditulis dengan kata emunah. Emunah itu artinya tidak berubah atau konsisten. Jadi pengertian sederhananya gini. Orang yang setia adalah orang yang konsisten. Yang artinya memiliki ketetapan untuk melakukan kesetiaan itu secara terus menerus. Jadi kalau kita mau setia sama Tuhan kita perlu konsisten. Kalau kita mau setia melayani Tuhan kita perlu konsisten. Kalau kita mau dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus kita juga perlu setia, saudara. Kalau hari ini belum dipenuhkan. Kalau saya berdoa kita hari ini dipenuhkan. Tapi kalau hari ini masih belum dipenuhkan, besok datang lagi, itu namanya konsisten. Besok belum dipenuhkan, lusa datang lagi, itu namanya konsisten, namanya setia. Amin. Saudara, kita butuh kesetiaan. Supaya kita terus minta kepada Bapa. Sampai suatu saat Roh Kudus menjamah, memenuhi hidup saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jangan hujan dikit nggak ibadah. Udah janjian doa tiba-tiba ada sesuatu masalah sedikit. Udahlah nggak usah doa deh. Kita perlu konsisten. Amin. Saya mau tanya, boleh lambaikan tangan yang janji mau setia sampai malam yang terakhir kita berdoa. Puji Tuhan, dipotret sama malaikat ya. Yang kedua, saudara, Daniel 1 ayat 8 katakan begini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Sampai di situ saja, saudara. Saudara, ketika Daniel dibawa dan dibuang ke Babel, kemudian dia dipilih untuk tinggal dan bekerja di istana raja. Alkitab mencatat bahwa Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel berketetapan hati untuk tidak berbuat dosa, saudara. Saudara, ketetapan hati artinya sungguh-sungguh bertekad. Ketetapan hati artinya tidak goyah. Ketetapan hati itu maknanya lebih dalam daripada sekedar berjanji, saudara. Oh, hari-hari ini di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Mau gak saya dan saudara kita berketetapan hati untuk tetap hidup kudus. Untuk tetap tidak menajiskan diri kita. Saudara,
Memang susah, berat melawan daya tarik dosa. Makanya bukan cuma perlu sekedar janji, tapi perlu ketetapan hati, perlu tekad yang kuat. Supaya kita hidup benar, hidup baik. Ketika kita hidup benar, hidup baik, maka Roh Kudus akan tinggal dalam hidup saya dan saudara. Namanya Roh Kudus, dia nggak bisa tinggal di tempat yang tidak kudus, saudara. Kalau hidup kita mau dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka hidup kita harus juga mulai benar. Kita tidak menajiskan diri kita, tapi kita hidup kudus dan Roh Allah, Roh Kudus itu akan memenuhi hidup saya dan saudara. Yang terakhir, Daniel 6 ayat 11 katakan begini. Demi mendengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, Daniel ini memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Daniel bergaul karib dengan Allah dalam doa, pujian, penyembahan. Saudara, ini yang jadi kunci keberhasilan dari tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara. Mereka punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Mereka dekat dengan Tuhan. Dan ini yang membuat Daniel, dia dipenuhi dengan roh yang luar biasa itu. So, saya mau katakan begini, saudara. Kalau kita mau dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus lebih lagi, kita perlu punya gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Dekat sama Tuhan, terus memuji dan menyembah Tuhan. Alkitab bilang ini tadi, Daniel, seperti yang biasa dilakukannya. Ada konsisten juga di situ. Terus hidup dalam kesucian dan kekudusan. Terus hidup dalam pujian penyembahan. Saya percaya Roh Kudus akan memenuhi hidup saya dan saudara. Alkitab katakan, kalau kita bapa yang jahat di dunia, ketika anak minta roti kita tidak akan memberikan batu. Apalagi bapa yang di sorga. Kalau saudara dan saya minta kepada dia, kita punya kesetiaan. Kita jaga hidup kita menjadi hidup yang kudus. Kita terus masuk dalam doa dan pujian penyembahan. Maka saya terlalu yakin Roh Kudus akan dipenuhi dalam kehidupan saya dan saudara. Saya mungkin undang WL singer dan pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bagaimana kehidupan seorang Daniel. Hidupnya sukses, hidupnya berhasil. Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Karena Daniel memiliki Roh Kudus. Dia mampu mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Dia mampu diselamatkan dari gua singa, saudara. Dia mendapatkan banyak hikmat, pengertian dan penglihatan. Dan kita juga belajar bagaimana supaya kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu lebih lagi. Kita harus memiliki kesetiaan. Tetap setia sama Tuhan. Jaga hidup kudus. Dan juga tetap dekat sama Tuhan. Memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Tunduk kepala, saudara. Roh-Mu yang hidup Penuhiku, yes. mengalir dalam Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu,
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Hari-hari ini kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita nggak akan bisa berjalan sendiri. Untuk tetap kuat. Untuk tetap bisa melangkah mengambil keputusan yang tepat. Tanpa bimbingan Roh Kudus. Tanpa tuntunan Roh Kudus. Oh, kita perlu kuasa Roh Kudus. Alkitab katakan, Alkitab mengajar bahwa Roh Kudus itu menolong saya dan saudara. Dia menuntun kita, dia mengajar kita, bahkan dia memberitahu waktu kita tidak bisa berdoa. Roh Kudus itu yang berdoa untuk kita kepada Tuhan. Dia menghibur saya dan saudara, dia memberikan tuntunan. Kita butuh kuasa Roh Kudus saudara hari-hari ini. Sebab itu hari ini minta dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Miliki kerinduan dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya Bapa kita di sorga Bapa yang baik. Ketika kita minta dan memiliki kerinduan untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, maka saya terlalu yakin Dia pasti memberikan itu. Anaknya yang tunggal mati di kayu salib diberikan. Apalagi Roh Kudus yang memang sudah dijanjikan untuk saya dan saudara. Roh Kudus itu memang dijanjikan untuk diberikan buat saya dan saudara. Sebab itu kita klaim janji Tuhan. Minta Roh Kudus dan saya percaya saudara dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bagian kita buka hati. Bagian kita memuji menyembah Tuhan. Bagian kita setia. Bagian kita hidup kudus. Maka Roh Kudus itu dipenuhi dalam hidup saya dan saudara. Saya undang semua bangkit berdiri nyanyikan lagu ini lagi. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Katakan sekali lagi, ku buka hati. Ya Tuhan, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Saudara, tempat yang paling aman bagi saudara dan saya berada adalah di dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau ada di dalam hadirat Roh Kudus, engkau berada di tempat yang paling aman. Mungkin ada singa di depan saudara yang mengaum seperti Daniel hadapi. Mungkin ada Goliat yang berkoar-koar di hadapan saudara dan mencoba mengintimidasi hidupmu. Tetapi kalau engkau ada di dalam hadirat Roh Kudus, Roh Kudus melingkupi saudara.
Engkau berada di tempat yang paling aman. Saya tidak tahu kenapa saya malam hari ini harus sampaikan ini kepada saudara. Tapi mungkin di antara saudara ada yang sedang melewati masa-masa ketakutan. Masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran. Mungkin auman daripada singa itu membuat engkau menjadi takut dan khawatir. Suara dari Goliat itu membuat engkau menjadi cemas, menjadi takut. Tapi malam hari ini saya mau mengajak kita semua, yuk. Kita masuk lebih dalam lagi. Kita minta Roh Kudus untuk melingkupi kita. Kita minta Roh Kudus untuk memenuhi kita. Untuk mengangkat segala ketakutan, segala kekhawatiran. Mari berdoa bersama-sama. Fokus mata kita kepada Tuhan Yesus. Fokuskan hati kita kepada Tuhan Yesus malam hari ini. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, kami perlu Engkau. Kekuatan kami tidak seberapa, Tuhan. Kemampuan kami tidak seberapa, Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau, Tuhan. Penuhi kami sekali lagi. Jamah kami. Lawat kami, Tuhan. Kami perlu Kau. Terus. Anak Yesus, anak Yesus. Ampuni kami, Tuhan. Kalau mungkin kami selama ini kurang setia sama Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami kurang sungguh-sungguh, tidak hidup di dalam kebenaran. Ampuni. Ampuni kami, Tuhan. Kalau selama ini kami kurang memuji, menyembah Engkau. Hidup kami tidak memuliakan nama Tuhan. Ampuni. Malam hari ini pulihkan kami, pulihkan kami. Dengan Roh Kudus-Mu pulihkan kami. Sebab kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Syadaralaba kata karalaba takaralaba. Sikaralaba raba karyaralaba raba sete.
Roh Kudus jamah. Jamah. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Kami perlu dikuatkan, kami perlu diteguhkan. Aku minta malam hari ini Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Penuhi umat-Mu, penuhi. Terus, saudara, terus. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Segala apapun yang selama ini membebani umat-Mu, malam hari ini Roh Kudus, aku berdoa, Kau angkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus lawan. Terus lawan kami Tuhan. Kekuatan-Mu sekali lagi Tuhan. Sekali lagi mereka dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi mereka mengalami perjumpaan pribadi. Sikaralabata karalabata. Sikaralabata karalabata.
Yes, yes, yes. Dia ada di tempat ini, saudara, dia ada di tempat ini. Dimanapun saudara berada, terima dia, terima dia. Terus. Saya minta beberapa hamba Tuhan untuk mendoakan jemaat. Ibu Gembala, Pak Hendy, pendoa-pendoa syafaat. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are. Terus Roh Kudus, terus penuhi. Holy, dalam kekudusan-Mu. The angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Oh, the elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Di dalam kekudusan hadirat-Mu, Tuhan. Engkau hadir. Lawan kami. Penuhi kami, We worship you, oh Lord. We worship you, Jesus. Terus sembah, 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 sembah. Shikaralabaralaba. Engkau lihat hati umat-Mu yang rindu, yang haus akan Engkau. Tuhan penuhi. Bahkan aku berdoa bukan hanya orang-orang tua, bukan hanya orang-orang dewasa, anak-anak muda, anak-anak kecil, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Shikaralab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 arala
terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Karena Roh Kudus turun atas kita. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes. Kasih dari surga, kasih dari surga mengalir di tempat ini. Penuhi mereka Tuhan, penuhi mereka. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Yang haus dipuaskan, yang sakit dipulihkan, yang terikat dilepaskan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, penuhi, penuhi. We worship you. Yes, yes.
Oh Roh Kudus, Roh Kudus. Engkau sedang membangkitkan iman yang lemah Tuhan di tempat ini. Engkau sedang membangkitkan kembali umat-Mu di tempat ini. Yang lemah dikuatkan kembali di dalam nama Yesus. Jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat. Bangkit, 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 bangkit. Roh Kudus, bangkitkan mereka, bangkit, 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 bangkit. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, oh Lord. Your presence is heaven to me. Your presence
is heaven to me. Your presence, your presence, your presence is heaven to me. Oh, your presence, your presence is heaven to me. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven. Oh, Jesus. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Semuanya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah melawat kami. Dan kami terus rindu untuk Engkau terus melawat kami Tuhan. Memenuhi kami. Tidak ada tempat yang lebih aman bagi kami untuk berlindung selain ada di dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu itu yang melingkupi umat-Mu malam hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Abah. Terima kasih. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord. Biar di akhir pertemuan ini kami menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Katakan nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, praises, oh Lord, for your name
Mari angkat tangan kita, katakan nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, Engkau layak. Nyanyi pujian bagimu. Engkau layak, Tuhan Yesus, Engkau layak. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, nyanyi pujian bagiku Tuhan. Pujian Tuhan Yesus, namamu dan layak. Nyanyi pujian bagimu Katakan namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Rasanya nggak mau berhenti menyembah Tuhan ya. Besok kita datang lagi, amin. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan persembahannya. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan amplop boleh melambaikan tangan. Nanti para asyir akan melayani Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah siap semua, mari kita bangkit berdiri. Pada hitungan ketiga kita akan mendeklarasikan persembahan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tahun 2024 adalah tahun kedalaman dan keselarasan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan, semua transaksi dibuat berhasil, pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan, semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan, yang belum punya pasangan diberikan jodoh, mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan, segala penghalang, penyakit dan kerugian, dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan
Berapa banyak saudara yang diberkati selama beberapa hari ini kita ikut doa pencurahan Roh Kudus. Amin. Saudara, besok kita akan masuk ke hari yang ke-6 dalam pencurahan Roh Kudus. Saya mau mengundang saudara untuk sekali lagi datang dan kita terus berdoa, kita terus minta sama Tuhan agar kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Saudara, saya tahu bahwa beberapa hari ini di dalam doa pencurahan Roh Kudus, saya belum membuka altar call untuk memanggil saudara untuk maju ke depan dan mendoakan saudara. Tapi mungkin besok saya akan mendoakan saudara, karena besok saya akan bicara tentang emptiness, ya. Saya mau berbicara tentang kekosongan, emptiness. Dan kekosongan itu hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan, oleh hadirat Tuhan. Dan oleh sebab itu saya berdoa besok saudara tetap ada di tempat ini. Kita tetap mau berdoa menanti-nantikan Tuhan. Dan besok kita akan buka altar call ini dan kita akan doakan saudara. Amin. Mari kita angkat tangan kita, buka hati kita. Kita akan pulang dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai Maranatha, datanglah Yesus Kristus kali kedua. Bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.